Halo Sobat Agrozain. Cara sukses budidaya ikan lele menggunakan teknologi bioflok. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara budidaya ikan lele menggunakan teknologi bioflok, alangkah baiknya kita mengetahui jenis-jenis ikan lele yang dapat dibudidayakan di Indonesia dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Jenis-jenis ikan lele yang dibudidayakan biasanya memiliki sifat unggul seperti pertumbuhan cepat dan tahan terhadap penyakit. Selain itu, ikan lele bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mempunyai kepadatan tinggi dan kondisi air minim. Di Indonesia, ada beberapa jenis ikan lele yang biasa dibudidayakan masyarakat. Biasanya, ikan lele dibudidayakan untuk tujuan konsumsi maupun untuk ikan hias. Berikut ini adalah 5 jenis ikan lele yang paling populer dan banyak dibudidayakan di Indonesia. Yang pertama, ikan lele lokal. Ikan lele lokal yang memiliki nama latin Clarias batrachus merupakan jenis yang pertama kali dikenal dan banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Tetapi sekarang ini sangat jarang peternak yang membudidayakan jenis lele lokal karena pertumbuhannya yang dibilang sangat lambat dan dianggap kurang menguntungkan. Di Indonesia, ada 3 jenis ikan lele lokal, yaitu lele hitam, lele putih, dan lele merah. Lele merah dan putih biasanya dipelihara untuk dijadikan ikan hias, sedangkan jenis lele hitam biasanya dibudidayakan untuk dimakan. Lele lokal memiliki patil yang tajam dan berbisa, terutama pada lele muda. Apabila menyengat, racun yang terdapat pada patil bisa membunuh mangsanya dan bagi manusia dapat membuat bengkak dan demam. Kedua, ikan lele dumbo. Ikan lele dumbo yang mempunyai nama latin Clarias garipenus merupakan jenis ikan lele hasil persilangan antara lele lokal Afrika Clarias mozambicus dengan lele lokal Taiwan Clarias fuscus. Jenis ikan lele ini menjadi primadona bagi para peternak lele dikarenakan tumbuhnya lebih cepat dan besar dengan jumlah telur yang banyak. Lebih tahan penyakit, mudah beradaptasi, dan lebih mudah pembudidayaannya jika dibandingkan dengan ikan lele lokal. Ukuran lele dumbo lebih pendek dan tumpul, sedangkan sungutnya relatif lebih panjang dibandingkan ikan lele lokal. Lele dumbo mempunyai warna hitam kehijauan, dan saat terkejut atau stres, kulitnya akan berubah menjadi bercak hitam atau putih.
Ikan lele dumbo sangat cocok dibudidayakan di kolam tanah karena tidak mempunyai kebiasaan membuat lubang. Walaupun ikan lele dumbo memiliki tubuh yang besar dibandingkan ikan lele lokal, soal rasa, daging lele dumbo masih kalah dengan lele lokal. Ketiga, ikan lele sangkuriang. Ikan lele sangkuriang merupakan hasil persilangan dari lele dumbo jantan F6 dengan induknya sendiri, lele betina dumbo F2. Ikan lele jenis ini mempunyai nilai keunggulan, yaitu pertumbuhannya lebih cepat bila dibandingkan dengan ikan lele dumbo. Keunggulan lain, lele sangkuriang lebih tahan terhadap penyakit, menghasilkan telur yang lebih banyak hingga puluhan ribu, daya tetas telurnya pun tinggi, bisa dipelihara di air minum, dan rasa dagingnya yang lebih baik. Namun, lele sangkuriang juga memiliki kelemahan, diantaranya yaitu induk lele sangkuriang tidak bisa dibenihkan lagi. Jika dibenihkan, maka kualitasnya akan menurun. Jadi, peternak harus melakukan persilangan balik untuk mendapatkan benih yang baru. Keempat, ikan lele piton. Ikan lele piton merupakan hasil dari persilangan induk betina lele X Thailand F2 dengan induk jantan lele lokal atau lele dumbo F6. Sesuai dengan namanya, bentuk kepala seperti ular piton yang pipih memanjang, mulut kecil, dan warna menyerupai ular piton. Jenis ikan lele piton tahan terhadap cuaca dingin dan tingkat kelangsungan hidupnya lebih dari 90%. Selain tahan dingin, pertumbuhannya juga cepat dan seragam serta tahan penyakit. Lele piton punya gerakan lebih lincah daripada lele dumbo dan rasa dagingnya lebih gurih, juga tidak lembek. Lebih mendekati rasa daging lele lokal. Ikan lele piton mempunyai semua keunggulan yang dimiliki ikan lele dumbo dan lele sangkuriang. Tapi kelemahannya adalah bobotnya yang lebih ringan dikarenakan bentuk tubuhnya yang ramping dan memanjang. Yang kelima, ikan lele masamo. Ikan lele masamo merupakan hasil pengumpulan sifat dari berbagai plasma nutfa lele, antara lain lele dumbo dan Clarias macrocephalus. Kepala ikan jenis ini lebih lonjong, agak runcing, sirip atau patilnya lebih tajam, badan lebih panjang berwarna kehitaman. Lele masamo juga mempunyai bintik seperti tai lalat di sekujur tubuhnya dan ada tonjolan di tengkuk kepala. Ikan lele masamo memiliki keunggulan dibandingkan ikan lele lainnya seperti bertubuh besar, rakus makan tetapi tetap efisien, tingkat keseragaman atau sama rata lebih tinggi, tidak gampang stres, lebih tahan terhadap penyakit, sifat kanibalisme lebih rendah,
dan sifat induk yang memiliki tingkat penetasan atau produktivitas telur yang tinggi. Setelah mengetahui 5 jenis ikan lele yang populer dan sering dibudidayakan oleh masyarakat di Indonesia, selanjutnya kita akan mengetahui cara sukses budidaya ikan lele menggunakan teknologi bioflok. Selain mudah, langkahnya juga minim modal. Kendati demikian, para pembudidaya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ikan melalui teknologi bioflok. Teknik pemeliharaan meningkatkan kualitas dan kuantitas ikan melalui teknik bioflok, memaksimalkan jumlah tebar ikan dan memanfaatkan kotoran ikan sebagai pakannya. Selain itu, bioflok telah dikenalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2017 di bawah instruksi Menteri Susi Pujiastuti. Teknik bioflok. Bioflok terdiri dari dua suku kata, bio yang berarti kehidupan dan flok yang berarti gumpalan. Dalam teknik bioflok, kotoran lele yang berubah menjadi gumpalan kecil digunakan sebagai pakan alami ikan. Bioflok merupakan perpaduan dari alga, ganggang, jamur, dan bakteri yang kaya protein dan baik untuk dikonsumsi ikan. Teknologi bioflok atau bioflok teknologi memiliki beberapa manfaat, antara lain pertama, meningkatkan kualitas air dengan menyeimbangkan karbon dan nitrogen. Kedua, ketersediaan protein bakteri sebagai sumber makanan mengurangi biaya pakan ikan dan ramah lingkungan. Ketiga, kolam lebih bersih karena sebelum ikan lele diberi pakan, air kolam dikeluarkan terlebih dahulu dan diisi air mengalir. Keempat, pengaliran air yang bersih membuat budidaya ikan terbebas dari bau amis. Pembuatan kolam bioflok. Pada budidaya lele dengan teknologi bioflok, kolam yang digunakan berbentuk tabung atau silinder. Untuk membuatnya, kamu perlu menyiapkan bahan berupa terpal, pagar besi, juga paralon 3/4. Buatlah lubang sedalam 20 hingga 30 cm diameter 1,5 hingga 2 meter, lalu pasangkan terpal. Pada dasar kolam, pasang pipa paralon yang berfungsi sebagai jalur keluar kotoran ikan. Bila perlu, gunakan lem dan karet pengikat agar tidak bocor. Lalu,
Pasang kerangka membentuk lingkaran di atas kolam untuk mengalirkan air ke dalamnya. Setelah itu, buatlah naungan di atas kolam untuk menghalangi air hujan dan paparan sinar matahari langsung. Persiapan air. Dalam kolam bioflok, isilah air bersih terisi penuh dan berikan pupuk organik terlebih dahulu. Kemudian, masukkan molase atau gula dengan kadar 250 ml per meter kubik yang berguna sebagai sumber energi bakteri pengurai. Selanjutnya, masukkan bakteri probiotik jenis Bacillus sp sebanyak 5 ml per meter kubik dan diamkan air minimal 2 minggu hingga berubah warna. Namun, pada hari ketiga, kamu perlu menambahkan prebiotik molase sebanyak 250 ml per meter kubik dan dolomit 150 hingga 200 gram per meter kubik pada malam hari. Jika air berwarna merah kecoklatan, berarti air sudah dipenuhi oleh bakteri dan ganggang. Perawatan ikan. Untuk budidaya lele dalam kolam bioflok, gunakanlah bibit ikan yang telah berusia 1 bulan. Kamu juga perlu mengurangi porsi pakannya secara bertahap setiap minggu, mulai dari 10, 20, hingga 50%. Ikan dalam kolam bioflok telah mendapatkan pakan alami kaya protein dari airnya. Selain itu, kamu akan lebih hemat dalam pemberian pakan. Pakan ikan diberikan 3 kali sehari, yakni pukul 9 pagi, 3 siang, dan 9 malam. Pastikan jumlah pakan adalah 2,5% dari total berat badan ikan. Untuk menjaga kestabilan kadar mikroorganisme dalam kolam bioflok, tambahkan probiotik secara rutin. Lakukan seminggu sekali agar kolam tetap didominasi mikroorganisme bermanfaat. Nah, sekarang sudah lebih mengenal teknologi bioflok untuk budidaya lele? Melalui teknik ini, kamu dapat panen ikan lebih cepat karena asupan nutrisi ikan dalam kolam bioflok senantiasa terpenuhi. Semoga informasi ini dapat memberi inspirasi dan menambah motivasi kamu sukses untuk budidaya ikan lele ke depannya.